Halo teman-teman Direkta, kali ini aku akan memberikan tutorial ataupun mendemonstrasikan penggunaan cheat sheet untuk mata kuliah akuntansi biaya 2 di paruh semester di UAS semester 4 ini. Nah, sebelum lanjut ke demonstrasinya, aku ingin mengkonfirmasi ya, atau mengklarifikasi beberapa hal teman-teman. Yang pertama, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengapresiasi sebesar-besarnya kepada kakak-kakak tingkat kita yang telah membuatkan cheat sheet ini, karena pada dasarnya cheat sheet ini dibuat ataupun diadaptasi dari cheat sheet kakak tingkat kita. Yang pertama, kemudian yang kedua, cheat sheet ini hanya sebagai alat atau tools. Tidak bisa teman-teman mengandalkan cheat sheet ini 100%. Teman-teman tetap harus menguasai konsep-konsep yang telah diajarkan oleh dosen masing-masing. Lalu yang ketiga, karena mata kuliah akuntansi biaya 2 ini merupakan mata kuliah yang soalnya bisa diputar-putar atau dimodifikasi dengan banyak cara, makanya cheat sheet ini tidak bisa menampung ataupun tidak bisa digunakan untuk semua jenis soal, hanya beberapa soal tertentu saja. Jadi kembali ke poin kedua, teman-teman harus tetap menguasai konsep daripada materi yang telah diajarkan. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama itu materi cost behavior analysis. Nah, cost behavior analysis ini kita akan mendemonstrasikan menggunakan soal UAS tahun lalu. Nah, di sini ada soalnya ya teman-teman, di sini cost behavior analysis, yang mana tahun lalu itu nilainya lumayan ya, 16 poin. Nah, sebelum lanjut, aku akan jelaskan sedikit fitur-fitur yang ada pada cheat sheet cost behavior analysis ini. Cost behavior analysis cheat sheet ini bisa digunakan untuk menjawab soal yang memuat variable cost dan juga fixed cost dengan metode high and low. Kemudian scatter graph, tetapi scatter graph ini mungkin kecil ya kemungkinan untuk diujiankan karena ini sifatnya tendensius atau bergantung pada sudut pandang tiap mahasiswa. Kemudian ketiga ini yang mungkin sebagai kemungkinan besar muncul ya, itu adalah metode least square method. Nah, ini bisa digunakan dalam titik ini. Kemudian ada juga mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, kemudian standar error, kemudian nilai suatu biaya dengan error, dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Dan cara penggunaan cheat sheet ini sangat sederhana, yakni tinggal memasukkan data-data pada sel yang berwarna hijau. Nah, di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Juga di sini dan di sini. Nah, langsung aja ya teman-teman, di sini udah aku input tadi datanya. Mohon maaf. Nah, di sini kita sesuaikan biayanya berapa sih. Nah, di sini masukkan semuanya biayanya 8.000, 7.850 dan lain sebagainya sampai bawah sampai 12 sampai ke bulan ke-12 atau Desember. Nah, misalnya jika seandainya periodenya bukan 12 bulan, misalnya semester aja, teman-teman tinggal kosongin aja. Kosongin maksudnya jangan isi apa-apa, bahkan jangan isi angka 0. Ini jangan isi aja. Nanti kalau misalnya angka 0, nanti takutnya cicilannya salah. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi, nah, oke. Nah, setelah teman-teman input data ini, sebenarnya ini sudah bisa menjawab soal ini kan. Di sini dimintanya yang pertama menggunakan metode high and low method. Oke, setelah kita membuat sisi ini, kita udah tahu nih high and low methodnya. Di sini teman-teman tinggal salin aja, nggak perlu lagi mencari-cari karena di sini udah ada rumus max dan juga minnya. Tinggal cari aja, berarti ditemukan ya variable cost-nya sekian, fixed cost-nya sekian. Nah, kemudian yang kedua, ini yang soal B ya, tentukan fixed cost dan variable cost untuk dengan menggunakan metode least square. Oke, least square ini yang kemungkinan besar muncul ya. Least square ini juga nanti langsung muncul ya teman-teman. Ini rumusnya juga udah ada, nanti sesuaikan saja, salin saja. Kemudian di sini diketahui ya, dengan data yang tadi kita masukkan, ternyata fixed cost-nya itu sebesar 4.160,15. Kemudian variable cost-nya per satuan aktivitas itu sebesar sekian. Kemudian dari data ini kita mempunyai atau dapatkan fungsinya sebesar ini. Nah, ini fungsinya ini langsung teman-teman. Fungsinya langsung kelihatan karena ini ada rumus concatenate-nya.
Kemudian, ini untuk menjawab soal yang ketiga, apabila diperkirakan jam mesin fotokopi rata-rata tahun depan sebesar 2.500 jam, nah berapa sih kan itu ya? Nah, kalau misalnya 2.500 jam, kita tinggal masukin aja perkiraan aktivitas selanjutnya. Itu sebesar 2.500. Maka perkiraan biaya listrik tahun depan itu dengan menggunakan hasil poin B itulah sebesar 8.624.000 sekian sekian sekian. Kayak gitu, teman-teman, untuk cheat sheet dari CBA atau Cost Behavior Analysis. Sekali lagi, teman-teman hanya perlu memasukkan ini, yang hijau-hijau ini, sesuai soal nantinya. Kemudian teman-teman salin ini, yang disalin ini cuma perlu yang ini aja. Yang ini hanya keperluan untuk pembuatan cheat sheet-nya. Salin ini, kemudian sesuaikan dengan soalnya apa yang dicari, entahkah itu high and low method, atau least square, atau apa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu cheat sheet untuk direct costing. Nah, direct costing ini sebenarnya teman-teman merupakan soal yang sangat bisa dimanipulasi atau diobrak-abrik pembuatannya kayak gitu. Nah, adapun fitur dari cheat sheet ini adalah untuk menjawab persoalan yang biasanya muncul di UAS ya, kayak tahun lalu itu soalnya apa? Soalnya itu palingan membuat income statement dengan full costing, kemudian income statement dengan direct costing, kemudian rekonsiliasi entah itu metode satu ataupun metode 2. Nah, di sini aku bakal mendemonstrasikannya menggunakan soal tahun lalu juga. Nah, sama dengan sesi sebelumnya, teman-teman tinggal memasukkan data-data di sel yang berwarna hijau. Sini ada beberapa data ya, teman-teman. Ada rate manufacturing cost-nya itu berapa, kemudian data tentang unitnya, tentang harga, kemudian beginning, produce, dan seterusnya. Ini untuk yang finish finish good ya, atau barang jadi. Kemudian ini ada other fixed cost-nya. Kalau yang tadi kita masukkan cuma production cost, ini yang lain-lainnya. Kemudian odd variable, kemudian variance-nya. Nah, setelah masukkan data ini akan nanti langsung terhitung di sini. Jadi teman-teman bisa tinggal salin saja. Jika soalnya seperti ini, jika soalnya bentuknya kayak gini ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Nah, untuk di variable cost ini merupakan cheat sheet ini dirancang untuk menginput data variable cost secara total per unit. Nah, di sini ada data variable cost-nya teman-teman. Bahan bakunya sekian, tenaga kerjanya sekian, variable FOA-nya sekian. Jadi variable cost-nya kita harus menjumlahkan semua variable cost per unitnya. Kemudian 40 ditambah 35 ditambah 25. Oke, kita dapat variable cost-nya 100. Kemudian fixed cost ini juga fixed cost per unit. Itu rate dengan cara membagi total fixed cost-nya yang dalam hal ini adalah 1.200.000 dibagi dengan kapasitasnya itu 300.000 unit per tahun. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan data unitnya. Di sini dijelaskan di soal ini unit yang diproduksi itu sebesar 301.000. Nah, di sini ya, dalam tahun berjalan 301.000 unit diproduksi dan terjualnya 290. Nah, harganya itu katanya 200 dolar per unit. Nah, kemudian setelah masukkan data itu, kita masukkan data other fixed cost-nya. Other fixed cost-nya itu bisa berupa marketing cost ataupun administrative cost. Nah, di sini nggak disebutkan spesifik ya itu apa cost-nya apa, yang jelas other fixed cost, artinya di luar daripada manufacturing cost. Nah, di sini other fixed cost-nya 680. Nah, ini ya beban komersial tetap ditetapkan sebesar 680 ribu. Oke. Kemudian beban komersial variabel karena cheat sheet ini dirancang memasukkan biaya variabel yang total, kita kalikan ya teman-teman antara biaya per unitnya yang sebesar 0,25 dolar per unit dikalikan dengan unit yang terjual yakni sebesar 290.000 sehingga didapatkan total ada expense-nya itu 752.500. Kemudian selanjutnya kita masukkan variasinya. Perlu diketahui teman-teman, sesuaikan dengan kondisi ya. Bila mana variable isi tanda minus. Nah, dalam soal ini kebetulan ya, ada variasi biaya variabel 53.000 yang favorable. Ya udah kita masukkan other atau variable variasi itu minus 53.000. Dan juga volume variasinya 4.000 favorable juga, berarti minus 4.000.
Nah, kalau sudah begitu, kita lihat nih soalnya. Buat laporan laba rugi menggunakan absorption method atau full costing lah. Nah, di sini dapatnya 27.144.500. Nah, di sini juga kita perlu input data sekali lagi teman-teman. Fix FOH-nya berapa? Fix FOH-nya itu 1.200.000. Kemudian other fixed expense-nya itu berapa? Ini dapatnya di sini ya. Kemudian dengan metode direct costing itu dapatnya 27.100.500. Nah, difference-nya ternyata difference-nya itu 44.000 dengan menggunakan full costing dan juga direct costing. Nah, yang ketiga itu biasanya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini di cheat sheet ini aja hanya ada dua metode, yaitu metode satu yang membandingkan jumlah inventory ending dan beginningnya, dan juga yang metode dua yang lebih sederhana. Nah, untuk metode satu didapatkan difference-nya 44.000. Oke, sama ya. Kemudian metode dua juga 44.000. Seperti itu teman-teman untuk yang direct costing. Baik teman-teman, kita lanjutkan demonstrasi cheat sheet-nya. Sekarang kita masuk ke cheat sheet bagian linear, program linear atau prolin. Nah, di sini aku jelasin sedikit fiturnya, teman-teman. Uh, di sini dapat ketahuan langsung titik koordinatnya itu yang pertama. Kemudian kita bisa hitung titik potong. Kita ketahui titik potongnya di berapa koordinatnya. Kemudian kita bisa menentukan nilai tujuan dari masing-masing titik. Kemudian kita bisa menentukan nilai maksimal ataupun nilai minimalnya, itu tergantung soal. Nah, sama seperti cheat sheet sebelumnya, teman-teman tinggal masukkan angka di sel berwarna hijau. Nah, di sini nanti sesuaikan saja yang mana diperlukan, yang perlu dimasukkan dan mana yang nggak perlu dimasukkan. Ini juga sama, ini juga sama kayak gitu. Nah, langsung saja ya teman-teman, biar lebih jelas kita akan pakai salah satu soal. Nah, di sini sebenarnya datanya udah aku input ya. Nah, di sini kita baca soalnya dulu. PT WKL menjual dua macam produk, yakni produk A dan produk B. Di sini teman-teman harus mengasumsikan produk A itu sebagai apa. Misalnya di dalam soal ini aku pakai asumsinya produk A adalah X dan produk B adalah Y. Dan produk A dijual dengan harga $50 per unit, sementara produk B berharga $100 per unit. Nah, sebanyak sepertiga dari harga jual produk A merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Sementara itu, total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk B itu adalah separuh dari harga jualnya. Untuk menghasilkan produk A dibutuhkan 1 jam tenaga kerja, sementara untuk produk B diperlukan 2 jam tenaga kerja. Kemudian satu unitnya produk A itu memerlukan 4 kg material bahan baku dan produk B membutuhkan 3 kg material bahan baku. Nah, di sini ada batasannya teman-teman. Para pekerja dalam seminggu maksimal hanya dapat bekerja 40 jam. Setelah itu dalam seminggu persediaan bahan baku yang dapat digunakan itu adalah sebesar 120 kg. Perusahaan bermaksud untuk menganalisis jumlah optimal produk A dan produk B yang harus dijual. Nah, dengan konteks waktu mingguan, ya, berdasarkan data-data tersebut, diminta untuk pertama menyusun fungsi objektif. Nah, di sini teman-teman harus masukkan datanya, teman-teman. Nah, fungsi objektif di sini adalah menentukan laba maksimal, karena di sini diketahui harga jual dan juga cost-nya. Nah, untuk produk A, itu harga jualnya kan 60, tapi disebutkan bahwa cost-nya itu adalah sepertiga dari harga jualnya. Ya udah, berarti labanya itu adalah 2/3 dari 60. Kita kalikan, dapatnya 40. Nanti tinggal masukkan saja. Kemudian, untuk produk B itu katanya harganya $100, tetapi cost-nya itu adalah 50%-nya. Ya udah, kita masukkan 50% kalikan dengan harga jualnya 100, yakni sebesar 50. Nah, setelah memasukkan fungsi tujuan, korban beralih ke fungsi pembatas. Nah, tadi fungsi pembatasnya ada dua, teman-teman, yakni direct labor hours dan juga material. Nah, untuk produk A, ini pastikan teman-teman konsisten dengan produk A X dan produk B itu Y. Tapi nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana.
Eh, untuk produk A katanya memerlukan 1 jam tenaga kerja dan produk B memerlukan 2 jam tenaga kerja dan maksimal tenaga kerja yang bisa waktunya yang maksimalnya itu adalah 40 jam. Kemudian untuk material juga sama. Untuk produk A menelan material itu sebanyak 4 kg dan produk B itu sebesar 3 kg dan maksimalnya itu 150. Nah, di sini nanti akan ketahuan nih titik potongnya, titik koordinatnya. Untuk lebih mudahnya, teman-teman bisa pakai aplikasi GeoGebra. Nah, di sini udah ada linknya, teman-teman bisa masuk saja nanti datanya. Nah, kebetulan ini yang udah ada buat ya untuk apa namanya gambarnya di aplikasi GeoGebra. Nah, untuk titik persamaan satu katanya 0,20. Nanti di sini, nah ini kan 0,20 dan juga 40,0. Tinggal gambar, kemudian yang nomor 2 juga demikian 0,40 sama 30,0. Nah, berarti di sini nanti ada titik potong kan. Nah, di sini ada titik potong. Cara mencari titik potong, kalau teman-teman pakai aplikasi GeoGebra ini langsung ya intersect-nya udah langsung kelihatan. Di sini akan kalau teman-teman klik ini ada intersect itu berapa. Nah, karena di cheat ini juga ada ya, teman-teman caranya tinggal cari aja persamaan mana yang ingin dibandingkan atau persamaan mana yang berpotongan. Nah, kebetulan di sini hanya ada 2 persamaan. Ya udah berarti kita pakai persamaan 1 dan persamaan 2. Kayak gini. Jadi di sini udah ada ya perhitungan eliminasi x-nya. Di sini yang dieliminasi itu x. Kemudian y-nya berapa? Di juga ada ya. Y-nya 8 ternyata dan di sini dan koordinat x-nya 24. Jadi koordinatnya ini di sini. Titik potongnya itu di 24,8. Nah, kalau misalnya di sini kosong, ini akan hitam ya teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Misalnya ada persamaan 3 ya udah masukin. Tapi di sini ada ya di persamaan 2. Oke, setelah teman-teman dapat titik potongnya, teman-teman bisa masukin di sini. Cek fungsi tujuan tertentunya. Oke, yang pertama, titik pertama. Nah, sebelum lanjut ke sini, kita cari dulu visible areanya. Nanti dari soal ini visible areanya di sini ya. Nah, kita cari titik potongnya. Di sini yang kita anggap ini titik A itu 0,20. Hasilnya 1000. Kemudian titik B, kita pakai yang ini. Tapi ini susah aja sih sebenarnya teman-teman. Teman-teman mau pakai titik B atau titik C. Ini kebetulan aku pakainya titik B ya, 248. Ini teman-teman masukin manual ya, karena ini juga ada linknya. Jadi masukin manual. Kemudian titik C juga sama, kita anggap ini titik C. Itu masukin manual. Nah, dapatlah nilai fungsi pekerjaannya yang titik A itu 1000, titik B itu 1360, dan titik C adalah sebesar 1200. Nah, kesimpulannya dapat dilihat di sini. Nah, nilai maksimalnya itu segini, nilai minimalnya segini. Nanti sesuaikan dengan soal. Dan kebetulan dalam soal ini kita pakai nilai maksimal atau memaksimalkan laba. Ya udah kita pakai yang ini. Itu untuk program ini ya. Jadi sekali lagi aku ingetin, yang pertama teman-teman masukin data-datanya di sel yang berwarna hijau aja. Untuk ini titik potongnya teman-teman sesuaikan mau titik potong yang persamaan berapa, 1 sama 2, 2 sama 3 dan lain sebagainya. Ya, untuk titiknya teman-teman masukkan datanya. Tapi sebelumnya teman-teman harus gambar dulu. Bisa secara manual ataupun melalui aplikasi GeoGebra ini udah ada ya, teman-teman. Itu untuk yang ini ya. Dan selanjutnya itu adalah cost volume profit analysis. Nah, ini yang bagian CPP ini sangat terbatas teman-teman, karena hanya bisa digunakan untuk menjawab soal yang tipenya kayak UAS ini ya, kayak UAS tahun lalu ini. Karena untuk CPP ini bisa dibulak-balik, bahkan bisa ada yang pakai MOS, ada yang pakai profit ratio dan lain sebagainya. Jadi sangat disarankan untuk tidak bergantung 100% pada chipset yang bagian CVP ini, karena ini sangat terbatas dan soal CVP itu bisa diobrak-abrik atau dibolak-balik cara pengerjaannya. Bisa saja diketahui BMI-nya, ditanya price-nya kan itu. Nah, untuk ketentuannya sama ya teman-teman. Masukkan angka di video. Nanti di sini akan kelihatan nih, nah di BIP-nya berapa, BIP revenue-nya berapa, BIP kuantitasnya berapa. Kemudian revenue untuk memperoleh laba yang diinginkan. Ini juga diketahui revenue berapa dan laba kuantitasnya berapa. Oke,
Langsung saja ya kita demonstrasikan. Ini aku pakai soal UAS yang tahun lalu. Nah, di sini diketahui bahwa PT Keira berencana untuk memproduksi dan menjual produk baru berupa sepeda lipat. Ada dua alternatif nih, proses produksi, yaitu dengan menggunakan peralatan modern, capital intensive method, dan dengan menggunakan peralatan konvensional. Estimasinya itu datanya sebagai berikutnya. Untuk capital intensif itu berapa, labor intensifnya berapa. Kita masukin aja teman-teman. Nah, di sini kita masukin totalnya ya teman-teman, totalnya. Ini aku pakai yang capital intensif aja, karena labor intensif itu sama aja prinsipnya. Kita masukin data. Untuk total variable cost, ya, teman-teman kita masukin aja totalnya. Nah, variable cost itu ada uh, material, kemudian ada direct labor, kemudian ada variable functional overhead, dan ini termasuk juga biaya variabel non manufacturing yang dalam hal ini adalah biaya variabel untuk marketing. Nah, di sini ya teman-teman adapun metode produksi yang digunakan, perusahaan harus menggunakan marketing cost sebesar 2.500.000 dan 20 per ini biaya variabelnya kita masukin. Ini biaya variabel total, bukan hanya manufacturing. Lain hanya dengan direct cost tadi. Kemudian untuk total fixed cost-nya juga sama. Total fixed cost dari dari manufacturing dan non manufacturing. Nah, di sini kan ada untuk capital intensif itu katanya 12.500.000 dan ditambah juga dengan marketingnya 2.500.000. Oke, kita masukin datanya. Kemudian harga jualnya kita masukin juga di sini, harga jualnya katanya 500 per unit. Kemudian laba yang diinginkan ini sebenarnya menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan soalnya ya. Sekarang kita lihat, nah di sini A, hitung break even point untuk penjualan sepeda lipat dalam unit per tahun. Nah, dalam unit per tahun kita fokus ke capital intensive method aja karena kita pakai ini. Nanti misalnya pakai labor intensif juga tinggal masukin datanya. Nah, untuk penjualan dalam unit ya di sini di apa namanya? Diminta dalam unit. Berarti kita pakai ini, BEP kuantitas. Berarti untuk mencapai BEP itu diperlukan kuantitasnya 50.000 unit. Nah, rumusnya di sini udah ada ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya ditanya revenue yang harus diperoleh untuk mencapai BEP itu 25 juta. Nah, ini juga rumusnya udah ada. Kayak gitu. Kemudian kita beralih ke soal B. Seandainya perusahaan menginginkan laba sebelum pajak itu 6 juta. Oke, di sini kita masukkan laba yang diinginkan. Nah, ini maksudnya laba yang diinginkan, teman-teman. Perusahaan menginginkan laba sebelum pajak itu 6 juta. Oke, kita masukkan 6 juta. Berapa jumlah penjualan sepeda unit yang harus dicapai dalam, nah ini di dalam gini ya, dalam dolar ya, dalam dolar. Berarti kita pakai revenue-nya, berapa revenue-nya. Nanti sesuaikan dengan soal. Nah, untuk mencapai laba 6 juta, perusahaan harus memperoleh revenue itu sebanyak 35 juta. Atau dengan kalau kita unitkan itu sebesar 70.000 unit. Nah, itu teman-teman untuk cheat sheet CVP atau cost volume profit analysis. Sekali lagi ini sangat terbatas karena soalnya bisa dimodifikasi atau dibolak-balik pengerjaannya. Di sini juga ada peringatan ya teman-teman. Itu untuk yang CVP. Kemudian kita berlanjut ke pricing. Nah, ke pricing sama juga kita masukkan di sel yang berwarna hijau. Sekali lagi teman-teman, ini untuk dua cheat sheet ini sebenarnya semua cheat sheet teman-teman nggak boleh bergantung 100%. Tetap harus kuasai konsep dasarnya karena cheat sheet ini hanya bisa digunakan untuk pengerjaan secara umum. Nah, ini sebenarnya untuk pengerjaan secara umum karena pricing juga sangat bisa dimodifikasi untuk soalnya. Dan kalau misalnya ada beberapa soal yang tidak bisa di cheat sheet-kan, itu saran dari aku itu buat manual saja karena tidak semua jenis soal itu bisa di cheat sheet-kan. Dan dalam soal ini aku bakalan pakai soal UAS tahun lalu juga, itu soal 6 bagian pricing. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menginput data itu berupa unit produksi dan dijual, unit yang diproduksi dan dijual. Kemudian ada ROI-nya berapa persen,
kemudian total investment in assetnya berapa, kemudian variable cost per unitnya berapa, fixed cost value tersebut itu berapa. Ini fixed cost per unitnya langsung terhitung ya. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman, seperti yang aku katakan tadi, nggak semua soal bisa dipakai cheat sheet ini karena mungkin aja nanti ROI-nya yang nggak diketahui, kayak gitu. Nah, dalam soal ini hanya kita bisa menjawabnya soal yang A dalam soal ini. Target operating income-nya, kemudian target operating income per unit, full cost-nya, nilai markup, harga jual per unit, pendapatan penjualan total. Nah, yang pertama kita masukkan unit produksi dan jual. Atau kita baca soal dulu deh biar enak. Perusahaan PKN Jaya menjual sebuah produk untuk keperluan peralatan belajar di kelas. Devi Nur, CEO baru perusahaan, berusaha untuk meningkatkan penjualan produk tersebut dengan melakukan analisis biaya dan pelanggan untuk menentukan target penjualan dan harga per unit yang tepat. Nah, Devi Nur meminta sejumlah informasi terkait operasional perusahaan dari tahun lalu. Nah, dapatkan datanya sekian ya. Nah, di sini jumlah unit yang diproduksi dan dijual 400.000. Oke, kita masukkan 400.000 unit. Oke. Kemudian ROI atau rate of return on investment-nya itu 8%. Jadi kita masukkan 8%. 8%. Oke. Kemudian total investment in asset. Nah, total investment in asset-nya itu 17 juta, 17 miliar 750 juta. Kemudian variable cost per unitnya. Di sini langsung ya 35.000. Kemudian fixed cost periode ini itu adalah sebesar 21 miliar 500 juta. Nah, teman-teman masukin aja soalnya data-datanya. Ini udah bisa menjawab soal yang A, khusus yang A. Untuk B yang dan C karena ini kondisinya bisa berubah-ubah tergantung pembuat soal nantinya. Nanti untuk ada soal yang tipenya B sama C, teman-teman harus mengerjakan sendiri. Dan itulah makanya di awal aku bilang bahwa harus tetap memahami konsep. Nah, untuk yang A, itu yang A1, A1 ya, operating income. Nah, operating income ini udah ada ya di sini. Hasilnya kalau totalnya itu 1 miliar 420 juta ataupun per unitnya sekian. Nah, itu yang pertama. Kemudian nilai harga jual per unitnya. Di sini bisa dicari ya harga jual per unitnya berapa. Ternyata 92.300. Kemudian pendapatan penjualan totalnya sebesar 36 miliar sekian ya. Kemudian persentase markup-nya juga di sini ada ya di nilai markup dari full cost. Nah, di sini perhatikan ya nilai markup dari full cost karena mungkin saja nanti nilai markup-nya itu dari variable cost ataupun dari yang lainnya. Kayak itu jadi nanti ini diperhatikan. Sekali lagi teman-teman hanya tinggal masukkan data-data ini dan ini sangat terbatas. Cheat sheet ini yang kalau kita berkaca pada soal UAS tahun lalu hanya bisa menjawab soal yang A. Kayak gitu teman-teman untuk demonstrasi cheat sheet angkatan Adirayakta. Bila mana ada kesalahan dalam hal aku menyampaikan atau mendemonstrasikan cheat sheet-nya, aku mohon maaf dan sekali lagi harus tetap kuasai konsep dasarnya agar nanti UAS bisa berjalan lancar dan jangan mengandalkan cheat sheet 100%. Cheat sheet hanya sebagai alat bantu, tidak bisa diandalkan 100%. Tetap harus belajar. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas atensinya dan aku ucapkan selamat menjalani UAS.